Nah, ini jadi ini kalau dibuat kemarin yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana itu ya? Oh, nah ini dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi iyyaka ini adalah isim dhamir nasab mumpasil namanya, berdiri sendiri. Nah, dia diletakkan di muka, dia menjadi maf'ul. Nah, kalau ini dia ya, yang ini. Tapi kalau diletakkan, nah, coba sekarang kita lihat membuat kalimat A ini. Diulang-ulang lah supaya paham ya. Lihat ini. Ya, ini dia. Misalnya, iya. Nah, itu ya. Iya. Iya. Iyaka. Ah, seperti ini. Iyaka. Jadi hanya kepada engkau saja atau akan engkau saja. Iyaka. Ya ada tasdidnya ini dia. Ah, iyaka. Jadi kalau iyaka berarti ini dia jadi maf'ul diletakkan di muka. Iyaka baru di sini fil madinya fil mudhari'nya. Nak Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak buduan itu. Iyaka nak budu. Nah, jadi ini iyaka itu coba diulang Nawal, bentuk apa namanya iyaka itu? Isim domil. Isim dhamir. Isim dhamir ini berarti dia dalam bentuk baris atas ini ya. Nasab namanya. Ada 14. Nah, gunanya jadi apa gunanya? Kalau di sini dia jadi maf'ul. Iya, jadi maf'ul. Dan letaknya di muka. Kan di muka ini, sama di atas ini. Tapi kalau ini misalnya ini kan sama itu. Nak budu. Nah, nak budu, nak budu, nak buduka. Nah, kalau nak buduka seperti ini, yang K ini apa ini Nawal yang K? Apa ini Nawal? K ini. Maf'ulnya. Itu gunanya. Iya. Bentuknya. Ini bentuk Oh, apa? bentuknya. Isim domil nasab. Ya, isim damir juga. Ya, isim damir. Ya, dalam keadaan mansub boleh ya. Itu isim damir nasab juga. Nah, gunanya jadi apa tadi? Jadi maf'ul. Iya, jadi maf'ul. Kalau yang iyaka, ini gunanya jadi apa tadi? Jadi maf'ul juga. Ah, jadi maf'ul juga. Coba apa bedanya yang K di sini dengan iyaka? Dan sama-sama maf'ul. Ah, coba apa bedanya? Apa bedanya, Nawal? Nak buduka hanya maf'ul juga.
Iyaka na'budu, iyakanya maf'ul juga. Apa bedanya? Yang iyaka ditambah iya. Iya, tambah iya kalau itu tidak, yang ka itu tidak. Cuma membedakannya bagaimana nanti itu? Masih ingat kemarin? Kalau Hmm. iyaka maf'ulnya tapi di depan, Ya, kalau ka, di belakang. ya menempel dengan kata kerja. Gitu ya. Dia sama-sama dhamir. Kalau soal arti lebih lebih tajam yang arti iyaka daripada na'buduka. Dengarkan ya. Kalau kita mengatakan misalnya na'buduka, menyembah kami akan engkau, Tuhan. Itu lemah bahasanya, lembek, nggak kuat. Menyembah kami kepada engkau. Nanti mungkin bukan sama dia lagi. Tapi kalau iyaka, hanya engkau saja. Gitu. Itu bedanya itu. Paham? Paham Balkis Paham. memahami itu. Balkis, Najwa, paham ya? Halo. Masih agak bingung, Ustaz. Itulah makanya kemarin nggak ikut kan. Jadi kalau ka yang dinakbudu itu jadi maf'ul juga, objek juga dia. Tapi kalau dari segi bahasa dia lemah. Makanya Fatihah tidak diajarkan Allah seperti ini. Enggak dibuatnya na'buduka wa nasta'inuka. Enggak begitu diajarkan Allah. Didahulukannya iyaka. Itu. Tapi enggak mungkin pula ka na'budu. Enggak mungkin. Jadi dengan mendahulukan iyaka ini, berarti tajam. Hanya engkau saja itu maka diterjemahkan hanya engkau saja. Atau hanya kepada engkau saja menyembah kami atau mengabdikan. Yang lain-lain tidak. Kalau ini bisa nanti menyembah kami kepada engkau seminggu. Nanti minggu yang lain lain pula. Gitu. Ini engkau saja, yang lain tidak. Ditutup. Ya. Itu bedanya. Nah, yang sebenarnya kalau yang ka ini nempelnya di belakang. Nah, itu ya. Dipahami itu. Jadi iyaka ini saudaranya 14. Jadi ini 13. Kalau coba ini Balkis sama Najwa. K ini bentuknya bentuk apa nih, Najwa? Hadir Najwa enggak? Hadir, Balkis saja. Halo. hadir Ustaz. K itu bentuk apa? Ka- ka- Coba Balkis, bentuk apa itu K? Bentuknya bukan jabatannya. Bentuknya. Kata benda, Kata benda apa? kata benda, domir, Ya, kata benda domir. Bagus ya, kata benda domir. Kata benda domir ini yang K ini dia 14 juga ini bentuknya. Coba sebutkan mulai dari pertama, bisa nggak? Kalau iya kata tadi sudah disebutkan oleh Nawal. Coba yang K ini coba sebutkan pula sebanyak 14. Mulai. Apa yang pertama? Kotak. Dibuat kotak 14 kotak itu kotak pertama apa? bukan Ustaz. Kotak pertama bukan itu. Kotak pertama gitu. Coba. Hu, Hmm. Kalau duanya hu, huma. huma, hum, Tuh. Terus ke bawah. Ha, 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 huma, hunna, ya. ka, Terus
Akum. Ki kuma kunna. I na. Ya, Ya na. ya, dan Na. nah. Panjang dia ya. Coba, itu tadi Balkis ya. Iya Ustaz. Coba Najwa, ulang Najwa. 14 pula. Apa itu? Eh, Apa? Hu, hu. yang Hu. duanya? Hu. Huma. Hum. Ya. Yang kedua. Eh. Yang perempuan lagi, itu kan laki-laki. Hum. Ha, Ha. Eh. Hu. Huma. Hum. Ha. ha, Hu. Ha. Huma. Ha. Huma. Ha. Huma. Hunna. kunna, ya. Ha. Huma. Hunna. Anta. Hum. Ha. Huma. Hunna. Ka, Ka. Oh. Ka. Anta. Antuma. Ka. kuma, Ka. Huma. Kunna. bukan. Ka, kuma. Ka, Ka. ba- Kuma. mm, kum. Ka. Kuma. Kum. Ah, yang anti antuma antuma itu? Artinya kaku. Kalau antinya jadi apa dia? Ki. Ki. Ya, ki, kuma, Ki. Kuma. Kunna. ya. Terus yang dua lagi, ya, Ya. nah. Nah. Nah, Nah. nah. Ya, jadi itu dia jadi maf'ul juga ini karena dia menempel di belakang fiil. Nah, kalau ini mau dicatat namanya domir mansub atau domir nasab muttasil. Dicatat Nawal, Balkis, Najwa. Domir dia mulai dari huma sampai na itu domir, dia domir nasab muttasil. Muttasil itu tersambung, menempel dengan, kalau iya kan enggak mumpasil. Ya. Kalau kan ini muttasil, menempel. Dia menjadi nasab, tapi itu kalau bergandeng dengan fiil. Nah, ya, ini kan fiil na'budu. Na'budu ini bentuk apa ini? Apa Balkis? Na'budu. Nah, ayo. Na'budu ini bentuk apa? Fi'il mudhari. Nah, ya. Kalau setiap fiil, mana fa'ilnya? Ini fiil mudhari, mana fa'il? Nahnu. Nah, Tersembunyi. tersembunyi nahnu. Nah, jadi kalau menerjemahkan bagaimana tuh? Na'buduka, bagaimana menerjemahkan? Na'buduka. Coba dibaca semuanya yang tersembunyi pun dibaca. Bagaimana menerjemahkan? Na'buduka. Menyembah atau menghambakan diri kami. Menyembah kami. Menyembah kami terus Kepada hanya engkau. iya Hanya. kepada engkau. Nah, itu dia. Tapi kalau iyyaka na'budu, bagaimana menerjemahkannya? Najwa. Hmm. Bagaimana menerjemahkannya kalau iyyaka na'budu? Kalau ini tadi sudah menyembah kami kepada engkau. Kalau ini iyyaka na'budu. Iya kah?
Eh, Berarti iya. Kan artinya Kan engkau juga. iya. Bagaimana menerjemahkannya? Kalau Iya. na'buduka menyembah kami, nah, Kan, failnya kan kami tersembunyi. mm, Menyembah kami kepada engkau atau akan engkau Tuhan. Nah, tapi kalau iyyaka na'budu bagaimana menerjemahkan? iya kah berarti kepada engkau Hmm, nah na'budu menyembah kami. iya, menyembah kami. Kan gitu. Ah, itu makanya ada hanyanya itu. Karena dia diletakkan di muka fiil. Ya itu yang diperhatikan ya. Najwa, Balkis, Nawal itu diperhatikan. Kalau na'buduka itu agak lemah dia bahasanya. Menyembah atau sedang menyembah atau akan menyembah kami kepada engkau. Nah, mungkin saat itu saja dia menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepada engkau saja. Nah, pakai ada sajanya itu ada hanya pula. Nah, hanya kepada engkau saja menyembah kami. Kalau na'buduka lemah, menyembah kami kepada engkau dan mungkin menyembah pula kepada yang lain. Ya, misalnya ada orang mengatakan begini nanti, saya beri kamu, saya beri kepadamu gitu. Atau aku memberi kepadamu. Ya, mungkin kok apa yang diberinya, dikasihnya, aku kasih engkau. Tapi bukan bukan kita saja yang dikasihnya, mungkin yang lain. Tapi kalau dia ngomong begini, engkau saja yang kuberi, kata. Berarti yang lain nggak diberi. Itu bedanya. Itulah. Pahami Fatihah itu kenapa begitu. Nah, sekarang K itu 14. Kemudian ada pula seperti ini. Ada pula yang begini dia. Nah, misalnya dipakai begini ya. Nah, Rabbuka, 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 Qadirun. Rabbuka Qadirun. Nah, coba K ini bentuk apa? Balkis, K ini bentuk apa ini K-nya? Damir. Damir juga. Kalau nak buduka damir juga. Kan sama itu. Nak buduka damir juga. Rabbuka damir juga. Tapi ini menjadi apa gunanya? Kalau tunggu dulu. Kalau nak buduka, K ini jadi apa guna Balkis K yang di sini? Kata ganti. Hah? Iya, Kata ganti. iya kata ganti atau damir. Cuma gunanya jadi apa? Nah, coba gunanya kalau Hmm, Najwa jadi apa gunanya Najwa? K yang dinak budu. eh, Kepemilikan. Nah, coba kalau Nawal K yang guna dinak budu jadi apa Nawal? Nah, Yang Dinak oh, budu, nak budu ini K-nya.
K-nya jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Kalau di ka di rabbuka, coba Najwa, ka di rabbuka. Kadirobuka. Kalau ka di na'buduka itu jadi maf'ul. Tapi kalau ka di rabbuka jadi apa? Ah, Hmm. Coba Balkis ka di rabbuka jadi apa Balkis gunanya? Domir juga, Ustaz. Iya, damir juga, tapi gunanya jadi apa? Kalau ka di na'buduka damir juga, tapi dia jadi maf'ul di situ, jadi pelengkap penderita. Tapi kalau di ka di rabbuka jadi apa pula ka ini? Ah, Coba kalau Nawal jadi apa gunanya Nawal? Jadi kepunyaan. Apa bedanya itu? Coba, coba terangkan Nawal. Apa bedanya kok di rabbuka jadi kepunyaan, kok di na'buduka jadi maf'ul? Coba. Karena kalau isim domir, kalau dia dengan fiil dia jadi maf'ul. Kalau dengan isim dia jadi kepunyaan. Itu dia. Ya dengarkan Najwa sama Balkis ya. Kemarin karena nggak ikut ya, kalau nggak perlu kali ikut. Jadi itu supaya maksudnya bukan membanding-banding Ustaz. Jadi pelajarannya ini diulang lagi nih. Jadi kalau dia bernempel dengan fiil, domir itu menjadi maf'ul. Tapi kalau nempel dengan kata benda seperti Rabbu itu kan kata benda. Nah, maka dia menjadi kepunyaan atau mudhofun ilaih. Begitu ya. Nah, itu karena menyangkut pelajaran kita iyaka. Nah, coba ini lagi. Kalau Rabbuka itu kedua-dua kata ini jadi apa gunanya? Balkis. Rabbuka qadirun. Kalau Rabbuka itu jadi apa gunanya? Pokok kalimat. Nah, bagus. Mana sebutannya? Qadirun. Iya, qadirun. Jadi, tapi kalau nak buduka bagaimana menguraikannya? Najwa, nak buduka, bagaimana Eh, menguraikannya? Nak budu, Fi'il mudhari. ya bagus. Lalu Fa'il fa'ilnya mana? tersembunyi nahnu. Ya. Lalu kas sebagai apa? Maf'ul. Ah, itu ya. Jadi harus paham itu. Kalau menguraikan yang bawah ini lagi. Coba yang menguraikan bawah ini. Coba ulang Nawal. Kalau iyaka sebagai apa gunanya iyaka Nawal? Maf'ul. Maf'ul. Kalau di belakangnya nak budu bentuk apa? Isim domir bentuknya. Bukan nak budu bentuk apa? Oh, nak budunya bentuk fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Tersembunyi nahnu. Ah, Tersembunyi. Apa bedanya diletakkan di muka iyaka dengan nak buduka diletakkan belakang? Ayo, sama-sama berpikir. Tadi sudah Ustadz terangkan. Apa bedanya? Nak buduka, engkau juga jadi objek. Kalau iyaka, engkau juga beda jadi objek, jadi pelengkap. Apa bedanya itu? Ayo, siapa yang bisa nangkap? Dikasih kuis. Ayo, baru sebentarin baru. Apa bedanya?
Yang Rob buka sama iya Kak Ustaz. Na'buduka dengan iyaka, apa bedanya? Bentuk kalimatnya. Kalau iya, Kalau na'buduka itu fi'il fa'il. Kalau iya Kak, Na'budukan kan fi'il fa'il maf'ul juga. Iyaka, na'budu kan maf'ul fi'il fa'il juga. Sama. Cuma letaknya kan satu di belakang, satu di muka. Apa bedanya itu? Nah, baru sebentar ini Ustadz kalau sebut. kalau iya kak dia bahasanya lebih kuat karena artinya hanya kepada engkau. Nah, kalau na'buduka, Kalau nak buduka kurang kuat ya karena dia iya bisa kurang kuat. disembah engkau nanti ke sembah yang lain ya. Ya. Kalau menerjemahkannya bagaimana itu? Kalau na'buduka, iyyaka. Jadi dapat Nawal dapat poin satu ya. Dapat poin satu. Satu lagi. Kemarin sudah dapat satu. Coba ini berlomba lagi. Tanya satu-satu untuk poin. Coba terjemahkan na'buduka dengan iyyaka na'budu. Ayo. Siapa duluan? Najwa, coba terjemahkan na'buduka. Kemudian terjemahkan iyyaka na'budu. Coba. na'buduka eh menyem na'budu berarti Ya menyembah. Gimana? menyembah kami eh Kak eh kaguma ya berarti menyembah kami na'buduka na'buduka ya Ustaz. Iya, na'buduka. Na'buduka ah karena kami mana Coba dioper ke Pak Balkis. Coba terjemahkan Balkis. nah na'buduka menyembah kami kepada engkau. Hmm? Kalau iya akan na'budu, Iya, Kak. Hanya kepada engkau kami menyembah. ah, itu bedanya ya. Hanya kepada engkau saja menyembah kami. Jadi nggak ada tertutup yang lain. Kalau yang na'buduka menyembah kami kepada engkau. Kepada yang lain masih terbuka mungkin. Itu makanya Fatihah itu didahulukan iyaka ya. Oke. Nawal sudah dua apanya ya kuisnya. Najwa kemarin satu sebelumnya waktu tanggal 25 itu. Kemudian Balkis ini satu ya. Itu ingat-ingat itu bedanya itu belajar dia itu waktu membaca Fatihah itu ditekan bacaannya itu. Waktu kita baca iyyaka na'budu sama itu iyyaka nasta'in begitu juga. Tapi kalau na'buduka wa nasta'inuka itu lemah ya. Nah, ya, ini damir, ini damir, ini damir, ini damir. Nah, ini lagi. Misalnya, nah ini pakai ini. Anta, anta, anta tak budu. Anta tak budullaha.
Anta ta'dal. Anta ta'budullaha. Anta ta'budullah. Nah, coba ini lagi. Anta ta'budullaha. Anta bentuk apa ini, Nawal? Bentuk isim domir. Ah, bentuk dhamir juga. Kalau Balkis bentuk apa anta, Balkis? Kata benda. Ya, kata benda apa? Hmm, Kalau kata benda kan banyak. Kata benda apa? Ya, kalau Najwa kata benda apa nih, Najwa anta? kata benda. Mana sih? Anta. Ah, kalau Nawal apa tadi Nawal namanya? Yang anta, Ya, isim domir. ya, isim domir. Ya, kata benda domir lah, Oh, anta. Ah, coba sebutkan, ini kan anta ini banyak juga saudaranya. Coba Najwa mulai di awalnya, kotak pertama kan 14. Apa anta ini? Coba. kalau yang huwa itu Nah, terus coba sebutkan 14. ya tadi huwa Mulai dari mana? Yang saudaranya anta ini. Dia dari domir huwa juga. dari Apa? huwa dari Iya, dari Hua. Silakan. huwa. Hmm, apa Nah, lagi? huwa berat huwa huma hum. Hmm, Iya huma huna. ya, Anta antum antum. ya, Anti antuma antuna. ya. Ana nahnu. Iya, ana, nah, domir ya. Dia sim domir juga. Ini sim domir juga ini. Iya kah? Yang K domir juga. Nah, ini tadi supaya sama kuning-kuning dibuat dihapus ini ya. Supaya sama modelnya. No color. Ah, dikuningkan juga dia. Ah, itu dia. Ah, yang kuning-kuning ini damir juga semua ini. Ah, ya. Ah, dipisah. Ah, itu. Damir juga. Coba terangkan satu persatu ya. Kan ada 4 ini. Na'buduka damir, rabbuka damir, iyaka damir, anta damir juga. Kalau anta ini dia damir, gunanya jadi apa ini, Balkis? Anta ini. Pokok kalimat. Iya, pokok kalimat. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutannya? Ta'budullaha. Iya, ta'budullah. Ta'budu itu bentuk apa ta'budu? Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari mana fa'ilnya?
Tersembunyi anta. Iya, tersembunyi anta. Bagus ya, tersembunyi anta. Lalu Allah jadi apa? Maf'ul. Iya, maf'ul. Ya, nah bagus ya, dikasih poin satu lagi. Berarti eh, Najwa sudah 2 poinnya ya, Nawal sudah 2, Balkis masih 1. Nah sekarang ini ditanya sampai tuntas baru dapat poin 1. Sekarang dikasih giliran dulu. Nggak ada Ustadz sebutkan betul atau salahnya, Ustadz dengar-dengarkan aja. Nak buduka ada dhamir. Kalau rabbuka ada pula dhamir. Iyaka dhamir juga. Anta dhamir juga. Sudah ada 4 model dhamir di sini. Coba pertama dulu menerangkan, Balkis. Coba terangkan apa-apa bedanya yang 4-4 ini atau dijelaskan semua sehingga mengerti. Apa? Ayo silakan. Apabila sudah selesai, menurut Ustadz nanti kalau sudah betul dikasih poin 1 lagi. Kalau belum sempurna tidak dapat poin. Nanti yang sempurna saja dapat poin. Silakan Balkis dulu. Semuanya Perbedaan dapat domir 3. yang Hah? perbedaan yang kuning-kuning ini kan Ustaz. Iya, semuanya. Keempat-empatnya. Dikomentari. Baca satu-satu. Keempatnya ini sama-sama domir. Yang mana? Nak buduka, robbuka, iyaka, anta itu semuanya domir. Iya. Sebutkan Tapi satu-satu. yang nak buduka itu dia fungsinya sebagai maf'ul. Hmm. Karena di depannya ada fi'il fa'il. Kalau rabbuka itu sebagai kepemilikan. Hmm. Kalau yang iyaka itu sama kayak anak buduka, dia juga maf'ul, tapi keduanya itu beda kekuatan bahasanya. Hmm. Yang iyaka itu lebih kuat bahasanya itu. Terus anta itu domir di pokok kalimat. Ah, habis? Nggak ada keterangan lagi? Habis. Hmm. Itu Najwa. Sekarang, Itu Balkis, ah, Balkis, Kak Balkis. ah? Barusan Kak Balkis. Oh Balkis, Balkis itu. Oh ya Balkis ya betul. Nah sekarang Nawal, silakan Nawal. Kalau yang nak buduka, dia jadi K-nya itu jadi maf'ul karena depannya ada fi'il fa'il. Hmm. Kalau yang rabbuka, dia jadi kepunyaan karena di depannya ada isim. Kalau iyaka dia sama kayak nak buduka, jadi maf'ul juga, tapi bedanya dia bahasanya lebih kuat karena artinya hanya kepada engkau. Jadi bahasanya lebih kuat. Kalau yang anta, dia jadi pokok kalimat. Udah. Ya, nggak ada lagi. Sudah, Ustaz. Nah, sekarang Najwa lagi, silakan Najwa. Nak buduka tadi itu dia fungsinya sebagai K-nya berfungsi sebagai maf'ul karena nak budunya atau kata sebelumnya adalah ada fiilnya. Ada fiil fa'ilnya. Kalau yang Hmm. rabbuka fungsinya sebagai kepemilikan dari Rabbu. Kalau yang iyaka juga sama kayak nabudu, cuman dia lebih kuat. Terus dia
namanya domir nasab mutasil. Dia termasuk domir nasab mutasil. Nah, terus? Terus yang anta itu dia jadi pokok kalimat. Fungsinya jadi pokok kalimat. Nah, jadi belum 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 kurang sedikit lagi. Semuanya belum dapat ya. Jadi menerangkannya begini. Eh, Adapun damir yang ada di dalam kata-kata ini seperti ka di na'buduka, ka di rabbuka, dan iyaka dan anta semuanya damir. Ya, ini betul ka ini namanya damir yang menempel, damir muttasil. Dan dia berfungsi sebagai maf'ul karena nempelnya dengan kata kerja. Kalau rabbuka ini damir juga, yang nempel juga, yang muttasil juga, yang bersambung. Nah, tapi dia menjadi kepunyaan atau mudhofun ilaih karena nempelnya dengan kata benda. Nah, kalau iyaka, dia ini damirnya berdiri sendiri. Nah, namanya mumpasil. Dan pada umumnya damir yang seperti ini diletakkan di muka. Nah, ingat itu. Diletakkan di muka fi'il fa'ilnya. Jadi bukan soal ketajaman artinya saja. Kalau ketajaman artinya itu, yaitu membantulah. Maksudnya yang pasnya dia damir yang berdiri sendiri juga. Kalau yang dua ini nggak berdiri sendiri nih, nempel dia, mutasil, dicatat itu, bersambung. Kalau ini berdiri sendiri, ke-14-nya dia berdiri. Dan dia diletakkan di depan fi'il dan fa'il pada umumnya. Nanti bisa juga di belakang. Tapi dia jadi maf'ul dan dia diletakkan. Jadi kalau soal arti, berarti dikhususkan dia saja. Gitu. Jangan nanti kalau tajam-tajam, nanti tajam apa. Jadi ini diulang ya. Dia damir berdiri sendiri dan dia diletakkan sebelum fi'il fa'ilnya. Dan dia pada umumnya. Tapi ada nanti karena ada di belakang wala na'budu illa iyyahu. Ada pula nanti na'budu ya maf'ul juga dia tapi sudah dibatasi. Nah, jadi ini tadi kurangnya kamu baca. Dia damir, ini damir, tapi ini yang nempel. Yang satu bisa jadi maf'ul karena nempel fi'il, yang satu nempel jadi kata benda. Dia karena nempel dengan kata benda kepunyaan. Yang ini dia kata ganti atau damir yang berdiri sendiri tapi jabatannya jadi maf'ul karena diletakkan di depan. Sedangkan ini anta, ini damir yang berdiri sendiri juga ini. Ini berdiri sendiri juga, tapi ini berdiri sendiri juga. Tapi dia jadi pokok kalimat, berarti dia baris depan. Jadi marfu dia sebenarnya. Begitu keterangannya. Sama-sama sudah pandai, tapi sedikit-sedikit saja bedanya. Belum dapat poin. Inilah pelajaran kita, makanya kalau tidak perlu sekali, cepat belajarnya. Itu membaca iya kabaru. Ya, jadi kalau soal sebagai penyemangat, nanti untuk berikut lagi wa iya kanastain. Itu maka waktu kita sholat itu diingatkan itu hanya kepada Engkau saja kami menghambakan diri. Nah, kenapa begitu? Karena ayat sebelumnya ini didengarkan itu keterangan. Ayat sebelumnya kita kan mengatakan segala puji bagi Allah. Segala puji itu kekaguman. Kenapa kagum? Ya cobalah macam kita ini. Nah, itu yang diingat. Punya mata, punya telinga, susunan organ tubuh. Kita hanya memakai saja ini, nggak tahu. Walaupun ada ilmu kedokteran, ya dicoba-coba, nanti nggak pas juga. Kadang-kadang ya diusahakan juga, tapi
nggak sanggup ya. Jadi karena itu makanya oleh karena itu alhamdulillah baru Rabbil Alamin. Baru Ar-Rahmanir Rahim sudah lewat. Baru Malikumiddin. Kenapa terjadinya hanya kepada engkau saja menyembah? Itu karena mengingat yang di atas itu. Dia sudah Rabbil Alamin, dia sudah Rahmanir Rahim, sudah Malik Yaumiddin pula. Kita tidak kekal di dunia, nanti akhirat. Itu makanya itu. Sangat dalam sekali Fatihah ini, bermacam ustadz atau keterangan dari ulama-ulama lain sudah menerangkan. Cuma dalam Fatihah itu diulang-ulang terus. Coba bisa nggak jawab kalau bahasa Indonesia? Apa sebenarnya maksudnya kenapa diulang-ulang? Ayo, coba terkaja. Siapa yang pintar ini berpikir? Coba. Kenapa diulang-ulang? Coba. Fatihah ini kan diulang-ulang. 17 kali diulang-ulang terus. Diulang namanya 7 yang berulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Ayo. Coba dijawab. Kamu kan calon pemikir ini semua. Untuk menekankan maknanya. Ayo Nawal, Najwa, Balkis, kita tutup lagi. Kenapa diulang-ulang? Ayo. Untuk menekankan maknanya. Untuk? Menekankan. Ya. Jadi jawabnya begini. Kenapa diulang-ulang? Begitu pentingnya. Ya, boleh menekankan. Jadi kalau diulang-ulang misalnya ibu mengatakan, katanya begini, besok ya, besok ya, besok ya, diulang-ulangnya. Berarti penting. Ya, ya. Jadi itu makanya diulang-ulang membacanya itu. Fatihah. Kalau yang lain bisa bertukar-tukar. Misalnya ruku bisa juga dibaca Subhana Rabbil Azim. Bisa juga dibaca Subhanakallahumma Rabbana bihamdik. Macam-macam. Tapi kalau ini enggak diulang. Jadi supaya dia masuk ke dalam jiwanya, ke relung hatinya. Baru dia kuat. Ya, sampai di sini saja pelajaran kita. Mari berdoa pakai memuji Tuhan dulu, memuji Allah. Alhamdulillah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat lagi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru Allahumma fakihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Ustaz. Ustaz. Ya, sama-sama.